Ni adong punya kenawin dah unda bemamai unda dapat turun. Lalu perlu ni kan itu. Lang ko pa pwede ko ulit. Tukang bongkong. Bisa makata. Yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Hermina Tamurambo SPH. Kepada Ibu waktu dan tempat kami silakan. Bapak Ibu, sidang perkabungan yang diberkati oleh Tuhan, kami menyapa selamat sore dan shalom. Kita akan bersama-sama mengikuti seluruh rangkaian tata ibadah pemakaman almarhum Saudara Abner Jugumehang, sekaligus syukur tutup duka keluarga pada saat ini. Dan saya berharap liturgi yang ada di tangan kita dapat kita perhatikan dengan baik, karena liturgi ini yang akan mengatur jalannya seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Tuhan telah memanggil pulang saudara kekasih kita, Abner Jugumehang. Di dalam keyakinan kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, setiap orang yang mati di dalamnya mendapatkan jaminan hidup kekal dalam persekutuan bersama Allah di sorga. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan yang senantiasa menghibur kita di dalam kasih-Nya melalui ibadah pada saat ini. Dan marilah kita mengawali ibadah kita dengan kita menyanyikan bersama Luduhali Uwalu Kamburu Tambu dalam Hau Kamundala Tailu versi Kidung Jemaat 144B. Linggu tangu handu kagu kurunggu kalai nyuna ngapa anahugu kurunguli. Tuhan, marilah kita berdiri dan marilah kita mengambil zakat. Pertolongan kita dalam ibadah dan acara pemakaman kekasih Tuhan almarhum Abner Jugumehang saat ini, sekaligus syukur tutup duka keluarga, datangnya dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang di dalam Yesus Kristus memiliki kita, baik pada waktu kita hidup maupun pada waktu kita mati. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas saudara-saudari sekalian. Amin. Silakan duduk kembali dan persembahan pujian dari vokal grup Kalvari silakan. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan bagi kita saat ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur 103 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-18. Mazmur 103 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-18, demikian firman Tuhan. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang.
demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Amin. Demikian jauh akan pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada saat ini, dan tentunya berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita juga mau terus ada dalam perenungan akan kebenarannya, melahirkan sebuah ketekunan di dalam iman, untuk kita terus ada dalam kesetiaan kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sebagai pelaku firman yang setia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sungguh melihat bahwa kehidupan yang kita jalani ini begitu terbatas. Kita sungguh juga mengakui di hadapan Tuhan bahwa betapa lemah, betapa rapuh, betapa terbatas, dan betapa tidak berdayanya kita di hadapan Tuhan. Sehingga sesungguhnya kita tanpa Tuhan bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Nah, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan secara bersama saat ini, kita akan renungkan di bawah tema kedaulatan atau keputusan Tuhan adalah yang terbaik. Kedaulatan atau keputusan Tuhan adalah yang terbaik. Peristiwa kematian hendak menghantar kita untuk merenungkan bahwa manusia adalah makhluk yang fana. Manusia adalah makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang terbatas dan rapuh. Peristiwa kematian juga mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua akan datang dan pergi dalam perkenanan waktu dan cara Tuhan sendiri. Karena Tuhan adalah Sang Pencipta yang memiliki kedaulatan penuh atas segala sesuatu. Marah, kecewa, sedih, perasaan tidak rela, mempertanyakan keadilan Tuhan, sembari protes atas kedaulatan Tuhan, tentu tidak dapat disangkali akan menghampiri kehidupan kita. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mengapa demikian? Karena kita berpikir bahwa kita hanya dapat melihat dan menemukan kasih Tuhan sebatas pada hal-hal yang baik dan menyenangkan hati kita. Namun ketika kita harus menangis, kita harus berduka, kita harus kehilangan orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai, tentu sepertinya
tidak membuat kita melihat dan menemukan kasih Tuhan di dalamnya. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita larut di dalam duka, kita hilang pengharapan, kita berputus asa. Tentu ini sikap manusiawi. Namun, bagaimana kita menyikapi situasi ini sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus? Tentu, ketika kita kehilangan dan berduka, dan kemudian kita berlarut-larut di dalamnya, kita sampai kehilangan pengharapan dan kita berputus asa. Sebagai orang yang beriman, tentu ini bukanlah sikap yang tepat. Nah, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pemazmur melalui bacaan firman Tuhan saat ini memberikan gambaran hidup yang harus menjadi bagian setiap manusia di bumi. Pemazmur menggambarkan sebuah realita atau kenyataan yang tidak dapat diganggu-gugat oleh apapun dan oleh siapapun. Yaitu, di mana pemazmur menggambarkan kehidupan manusia seperti rumput yang pada waktu pagi bertumbuh dan pada waktu petang lisut dan layu. Kita menggarisbawahi di sini kata lisut dan layu. Kata lisut ini kita bisa sama artikan dengan keriput. Sedangkan layu kita bisa sama artikan dengan rempah. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, apa maksud dari pemazmur ini? Pemazmur mau mengatakan dan mengingatkan kepada manusia bahwa sesungguhnya segala sesuatu tidak selamanya akan bertumbuh, tidak akan selamanya segar, tidak akan selamanya kuat, tidak akan selamanya sehat, tidak akan selamanya hidup, tidak akan selamanya bertahan. Dan segala sesuatu pasti akan ada batasnya. Lalu kemudian lagi pemazmur menggambarkan kehidupan manusia juga seperti bunga di padang yang akan segera hilang keindahannya ketika angin datang melintasinya. Di sini pemazmur juga mau mengatakan bahwa demikianlah kehidupan manusia. Ketika kematian datang, segala keberhasilan, segala keindahan, segala kejayaan, segala hal yang telah dikerjakan, diperjuangkan, yang menjadi hasilnya akan hilang lenyap dengan sendirinya ketika kematian datang menjemput. Dan itu semua hanyalah akan menjadi cerita untuk dikenang. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, namun apakah pemazmur hanya sebatas mau menggambarkan kehidupan manusia yang begitu fana? Apakah pemazmur hanya sebatas mau menggambarkan kehidupan manusia yang begitu lemah dan rapuh? Menggambarkan kehidupan yang hanya sebatas adalah makhluk yang terbatas. Tetapi di sini juga pemazmur mau kembali meneguhkan kehidupan umat orang percaya, bahwa di dalam kefanaan, di dalam keterbatasan, di dalam kelemahan dan kerapuhan hidup manusia, ada satu hal yang tidak akan pernah terbatas untuk mengiringi kehidupan umat percaya. Di mana Bapak Ibu saudara-saudari, bagi pemazmur, kefanaan, keterbatasan, kelemahan, dan kerapuhan hidup manusia, tentu itu benar tidak dapat diganggu-gugat oleh apapun dan oleh siapapun. Namun di dalam kefanaan, kelemahan, keterbatasan, dan kerapuhan hidup,
pemazmur meyakini bahwa manusia tetap menjadi makhluk yang begitu berharga di matanya. Sebab apa? Sebab pemazmur merenungkan bahwa kasih Tuhan bagi manusia yang hidup berpegang pada firman Tuhan tidak dibatasi oleh apapun di dunia ini, termasuk kematian sekalipun tidak akan memisahkan manusia dari kasih Tuhan. Kita tidak dapat mengukur keadilan Tuhan ketika kita membandingkan kehidupan kita. Kenapa orang lain bisa demikian, dapat bertahan hidup bersama dengan pasangannya begitu ya, memiliki waktu yang cukup lama, lalu kenapa dengan saya? Apakah Tuhan tidak adil? Kita tidak dapat mengukur kasih Tuhan hanya dengan hal-hal yang membuat kita senang. Ketika kita masih bersama dengan pasangan, masih bersama utuh dengan anggota-anggota keluarga kita. Tetapi kembali kita juga diingat, kita masih tetap melihat kasih Tuhan. Sekalipun kita tidak lagi bersama dengan mereka. Tetapi ketika kita masih ada sampai dengan hari ini, itu semua bukti dari cinta dan kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, hidup manusia memang singkat. Hidup manusia memang terbatas. Hidup manusia memang lemah dan fana. Tetapi kita dihibur bahwa kita punya Tuhan yang memiliki kasih yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Dalam setiap situasi hidup yang kita alami, kita punya Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kita berjuang sendiri. Asalkan di dalam kita menjalani kehidupan kita, kita memiliki komitmen untuk semakin mencari Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin berpegang pada setiap janji-janji penyertaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, saya mungkin orang bilang, mana hamba Tuhan harus menangis. Dan saya mau bilang, air mata bukanlah kelemahan. Air mata adalah cara kita mengekspresikan apa yang sedang ada di dalam hati kita. Saya lihat kita semua menangis. Betapa singkatnya hidup yang dijalani oleh almarhum. Menurut pandangan manusia, betapa singkat. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita juga mungkin saja melihat bahwa bagi orang percaya tentu kematian lebih baik. Ini cara pandang orang percaya, cara pandang orang yang beriman kepada Tuhan, bahwa kematian lebih baik daripada kehidupan. Kita dengar baik-baik ya Bapak Ibu. Tidak berarti bahwa sebentar kita akan pulang dan minta mati. Tidak ya. Sekali lagi, bagi orang percaya, kematian lebih baik daripada kehidupan. Namun, kehidupan lebih berguna daripada kematian. Artinya, jika kita mengalami kematian itu lebih baik daripada kita tetap hidup. Tetapi jika Tuhan masih mengizinkan kita hidup, itu berarti Tuhan memberi kita kesempatan untuk menjadi berkat bagi sesama. Jika Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk hidup, itu berarti Tuhan memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki kelakuan kita, memperbaiki cara hidup kita, agar semakin hari kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan.
Karena kembali bahwa hidup ini hanya sementara. Hidup ini hanyalah titipan dari Dia Sang Pencipta, Sang Penguasa. Dan ketika tiba masanya, ketika Ia menyatakan kedaulatan dan keputusannya, Ia akan mengakhiri yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan telah berdaulat atas almarhum dan harus diimani oleh istri dan semua keluarga. Secara khusus tadi, istri dengan ungkapannya yang begitu indah. Tentu ungkapan-ungkapan inilah yang membuat kita sedih, harus meneteskan air mata. Gikiwanda anja ada anja mata kan hari uang. Ungkapan ini sekiranya dengan firman Tuhan ini meneguhkan Mama Friska bahwa Tuhan memiliki kasih yang tidak terbatas. Ketika Tuhan mengambil Mama Friska darimu, Tuhan setia dan bertanggung jawab untuk mendampingimu. Dia yang akan menolong, Dia yang akan memampukanmu menjadi seorang ayah sekaligus menjadi seorang ibu bagi anak-anak yang ditinggalkan oleh kita. Engkau boleh menangis, engkau boleh bersedih, tapi jangan sampai engkau kehilangan pengharapan bahwa engkau punya Tuhan yang setia di dalam kasih-Nya untuk ada dan mendampingimu. Bukti dari kasih dan cinta Tuhan hari ini bukan mudah untuk bagaimana mempersiapkan segala sesuatu, melangsungkan pemakaman bagi jenazah. Engkau melihat begitu banyak cinta dan kasih Tuhan melalui orang-orang yang hadir. Mereka hadir untuk mendukungmu, mereka hadir untuk mendoakanmu, mereka hadir untuk menopangmu, membuktikan bahwa Tuhan ada bersama denganmu. Engkau akan melangkah sekalipun tanpa Bapak Friska, tapi percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagimu. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, ingatlah bahwa kasih Tuhan akan tetap ada untuk menghibur, meneguhkan, dan menguatkan istri, anak-anak, keluarga, bahkan kita semua yang ditinggalkan oleh almarhum. Kembali pada tema kita tadi, kedaulatan atau keputusan Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Dan kita mencari negeri yang baka. Sebentar kita akan membawa tubuh kekasih kita di tempat pemakaman. Kita meyakini bahwa Allah telah menyediakan bagi kita suatu tempat kediaman yang kekal. Kita serahkan kekasih kita ini dalam rahmat Allah dan kita serahkan tubuhnya kepada tanah. Pengharapan kita adalah beralaskan perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Kita ini lahir seolah-olah pada hari kemarin dan seorang pun dari kita tidak tahu kapan kesudahannya. Segala hari di atas bumi seperti bayang-bayang, akan tetapi firman Allah kekal selama-lamanya. Sebentar kita akan meletakkan jenazah kekasih kita ini, almarhum Abner Nyukumeha, dengan sentosa pada tempat yang telah disediakan. Pengharapan kita tidak berhenti di tempat ini. Kita sepenuhnya mempunyai pengharapan yang kokoh terhadap Yesus Kristus yang adalah sumber kebangkitan. Ia sendiri akan membangkitkan orang-orang yang percaya kepadanya. Sebab inilah sabdanya. Akulah kebangkitan dan hidup, dan barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
Saudara Abner Yukumehang, engkau kembali lagi kepada tanah, karena dari situlah engkau diambil dan engkau kembali kepada debu. Amin. Kidung Jemaat 200. Sarap, truk ya.